Smartwatch affordable buat para petualang yang udah military grade. Halo Iron N1. Kita akan review. Halo, comeback dengan merilis smartwatch yang saya rasa berbeda kelas dari smartwatch yang pernah mereka rilis sebelumnya. Kalau sebelumnya smartwatch desain sporty dan juga lebih ke pemakaian kasual harian, hari ini kita akan mereview smartwatch dari Halo yang desain dan speknya ini lebih khusus untuk para petualang, orang lapangan yang memang butuh smartwatch yang menunjukkan durability dan kekuatan. Ini adalah Halo Iron N1. Dari namanya aja Iron N1, ini udah berasa keras aja ini smartwatchnya ya. Dari cover boxnya aja sepertinya Halo benar-benar menunjukkan smartwatch ini di kelas yang berbeda. Ada tulisan military grade, strong glass, and certificate IP69 dan 5 ATM. Nah, ini adalah hal-hal yang enggak akan kalian temui di smartwatch Halo yang kemarin-kemarin ya. Naik kelas ini Halo dengan Iron N1 ini. Tentu aja selain highlight dari poin durability-nya, smartwatch ini juga dibekali fitur-fitur smartwatch umum seperti fitur kesehatan, olahraga, konektivitas seperti Bluetooth call dan lainnya ya. Oke, daripada makin penasaran langsung aja kita buka. Oke, langsung aja kita unboxing Halo Iron N1-nya ya. Ini kita buka, ini pertama kali kita akan disambut jamnya yang udah terpasang strapnya ya. Ini mantap nih. Oke, kita ambil jamnya. Oke, ini feel-nya langsung beda banget dibanding smartwatch Halo yang udah pernah kita review. First impression ini berat ya smartwatch-nya, dan memang kelihatan berbodi dan berbobot. Dan memang kelihatan ini kelasnya beda untuk para petualang gitu ya. Setelah jamnya, nanti kita akan juga dapat kabel charging. Ini seperti biasa USB to magnetic ya, dan juga ada user manual. Oke, 3 itu aja yang ada di box Iron N1. Halo Iron N1 keluar dalam 2 warna, yaitu black dan grey. Warnanya memang disesuaikan dengan konsep durability dan rugged gitu ya. Jadi warnanya nggak macem-macem, terbatas warna black dan grey aja. Warna batu-batu gitulah ya. Ini kebetulan kita dapat 2 warnanya hari ini ya. Ini warnanya ngedove semua, baik yang hitam ataupun yang grey gitu ya. Jadi nggak sama kali nggak mengkilat. Jadi makin berasa bold aja rasa kerasnya. Untuk yang warna hitam ini ada variasi warnanya juga di bagian tombol ya. Selain warna hitam nanti ada warna apa ini? Rose gold atau gold gitu ya di bagian tombol. Dan kalau yang warna grey ini ada di bagian tombolnya ada warna apa nih? Black sama orange. Jadi yang grey kombinasi warnanya agak sedikit lebih banyak ini ya. Jadi mantap sih ini, saya suka kombinasi warnanya simple tapi elegan. Halo Iron N1 punya dimensi yang besar dan tebal ya. Ini kalian bisa lihat sendiri dimensinya. Tebal gitu ya, dan besar. Ini di tangan saya aja nih, kalau saya coba pakai itu rasanya kalau saya lihat ini kok gede banget gitu ya dimensinya. Jadi tangan saya reguler cowok Indonesia ini aja udah kegedean. Jadi mungkin kalau tangannya kecil nanti agak tricky ya. Mungkin kalau kalian punya tangan gede yang suka angkat beban gitu, yang tangannya udah mulai gede, muscle gitu, cocok. Tapi kalau tangannya biasa akan cukup tricky gitu ya. Tapi kalau pede sebenarnya nggak apa-apa sih pakai ini. Oke, ini coba saya pakai tadi kegedean. Terus ini bener-bener terasa kalau pakai sesuatu di tangan gitu ya. Karena beratnya ini. Bobotnya benar-benar berasa ada gitu ya. Ini tanpa strapnya aja atau dengan strapnya total itu 86,4 gram beratnya. Jadi cukup berat ya kalau dibanding smartwatch Halo yang sudah pernah kita review. Kemungkinan bobotnya ini pengaruh dari bahan yang digunakan. Untuk membuat jamnya ini tahan banting, Halo menggunakan full metal body design ya. Dan Halo mengklaim metal yang digunakan ini kualitasnya disamakan dengan yang biasa digunakan di pesawat. Jadi nggak cuman bodinya aja yang dipikirkan, layarnya ini juga bukan plastik ya, tapi kaca. Mantap. Dan ini ada tulisannya gem grade display atau glass gitu. Jadi sekelas apa gem itu? Perhiasan atau apa? Kristal. Wah, kristal gitu ya.
Wah, keren. Jadi memang ini bahannya yang digunakan memang dipikirkan dan dipilih benar-benar untuk mendukung aktivitas adventure atau aktivitas kontak fisik yang keras gitu. Ini kalau jatuh yakin aman ya guys, malah nanti jubinnya yang retak gitu. Kalau bahannya kayak gini. Hilo Iron N1 punya 3 tombol ya untuk membantu navigasinya. Di kanan ini ada 2, terus di kiri itu ada 1 gitu. Saya sempat tertipu untuk tombol yang kanan atas ini. Ini saya kira itu digital crown ya yang bisa diputar, tapi ternyata ini nggak bisa diputar. Jadi cuma bisa ditekan gini aja. Ini kalau ditekan ini akan menghidupkan dan mematikan layar. Terus tombol bawahnya ini fungsinya kalau ditekan akan masuk ke menu utama gitu ya. Menu utamanya ini. Kalau ditekan lagi kembali ya. Terus yang satunya yang sebelah kiri, tombol kiri kalau ditekan akan masuk ke shortcut mode olahraga gitu ya, langsung bisa pilih olahraga gitu. Jadi ketiga tombolnya itu punya fungsi yang berbeda-beda, cuman memang ini rasanya agak keras ya. Jadi ketika neken tuh harus ada effort sedikit gitu ya, jadi berasa bener-bener neken gitu. Strapnya memakai jenis klasik buckle dan menggunakan bahan silikon rubber yang lembut dan lentur gitu ya. Ini desainnya enggak polosan banget ya, ada lubang-lubangnya juga. Kemungkinan untuk extra airflow ketika dipakai atau juga untuk mengimbangi desain bodinya yang udah gahar. Kalau strapnya polos-polos aja itu malah jatuhnya agak aneh gitu ya. Ini strapnya menggunakan ukuran 22 mm universal ya. Terus ini sistemnya gampang, tinggal ini ada quick release-nya, tinggal dicopot aja ketika mau ganti gitu ya. Terus warnanya ya, yang warna grey itu ikut bodinya ya, ini warna grey juga. Terus nanti buckle-nya ini warnanya silver. Kalau yang black, strapnya juga warna black, buckle-nya ini hitam, jadi bukan silver tapi hitam gitu ya. Itu jadi mantep. Walaupun fokusnya di durability, ternyata user interface dari Hilo Iron N1 ini juga dipikirkan cukup baik oleh pihak Hilo. Layarnya sendiri sudah menggunakan jenis AMOLED display dengan ukuran layar yang gede ya, ini 2,13 inch. Ketajamannya juga cukup baik dengan resolusi dan pixel dan density yang mantap gitu ya. Layarnya ini cukup informatif dengan beberapa widget ketika layarnya di swipe ya ke kanan dan ke kiri gitu ya. Ya, ini ada widget data, terus kesehatan, terus weather, music gitu, dan bisa di custom juga, ditambah-tambah ya. Gitu. Jadi macam-macam informasinya gitu. Tenang aja, untuk watch face-nya banyak yang bisa kalian pilih ya. Di smartwatch-nya sendiri itu ada beberapa yang sudah terinstall. Itu caranya nanti tekan lama aja di bagian layar gini. Nah gitu, kalian bisa pilih, ini ada beberapa yang sudah terinstall ya, macam-macam. Wah, ini ada yang gambar robot gini. Kalau masih kurang, kalian bisa akses di aplikasinya yaitu Hilo Fun. Nah gini, ada banyak juga yang bisa kalian pilih ya. Terus atau kalian bisa juga custom dengan foto kalian, jadi makin personal gitu. Selain watch face, nanti juga ada opsi always on display ya gitu. Itu always on display-nya tampilannya ada 2. Ini yang digital gitu. Terus ini ada yang analog atau jarum gitu. Jadi ada 2 pilihan always on display. Mantap. Selain menggunakan material yang memang menonjolkan kekuatan atau durability, Hilo Iron N1 juga punya sertifikat ketahanan militer standar 810 jam. Hilo Iron N1 telah lolos banyak tes ketahanan meliputi drop test, waterproof test, shock test, high and low temperature test, high and pressure test, dan lainnya. Dengan sertifikat military grade ini, Hilo Iron N1 mampu bertahan di kondisi ekstrim. Jadi cocok banget buat kalian yang hobi adventure ya. Kalau kita bandingkan dengan produk-produk Hilo lainnya, Iron N1 ini benar-benar naik kelas di bagian build quality-nya dan durability-nya. Karena contohnya aja soal ketahanan air, Hilo yang ini itu sudah 5 ATM, jadi nggak cuman IP56 aja, jadi sudah 5 ATM ya. Akhirnya ya teman-teman, mantap juga nih. Hilo sudah memberikan sertifikat 5 ATM ke smartwatch-nya. Ini baru pertama saya dapat yang ini. Yang cukup menyita perhatian saya juga dari Hilo Iron N1 ini adalah adanya sensor ABC ya, altimeter,
barometer, dan kompas. Ini pertama kalinya saya melihat fitur ini di smartwatch dari Hailu. Dengan fitur sensor ABC ini, kalian bisa memantau ketinggian, tekanan atmosfer, dan juga arah ketika kalian sedang berpetualang di alam gitu ya. Untuk menggunakannya, biasanya kalian harus kalibrasi dulu untuk pertama kali. Jadi nanti ketika sudah terkalibrasi, sistemnya akan ready untuk memandu kalian. Oke, kita akan coba bandingkan sensor ABC di N1 ini dengan sensor ABC yang ada di smartwatch lain. Ini Xiaomi yang punya sensor ABC juga ya. Kita mulai perbandingannya. Oke, ini altimeter, barometer juga. Barometernya dulu mungkin. Ini 992. Oh, ternyata sama ya ini ya. Sama. Terus kalau barometernya, altitude-nya 159 yang Xiaomi, yang N1 176. Gitu ya, ada perbedaan sedikit di altitude. Kalau barometer sama tadi. Oke, sekarang coba kompasnya ya. Kompas ini kok nggak kemencet. Bentar, dikalibrate dulu. Oke, sudah mulai. Kompasnya yang ini kompas juga harus kalibrate juga. Ya, ini sepertinya hampir sama lah ya, berbeda sedikit tapi masih sama lah. N-nya di situ, arahnya N sama ya, hampir sama lah. Itu. Jadi oke, jadi sensor ABC dari N1 ini, Iron N1 ini masih bisa diandalkan lah, masih ada perbedaan sedikit, cuman sedikit aja perbedaannya, masih bisa diandalkan. Hailu Iron N1 juga bisa memonitor kesehatan pemakainya dengan beberapa fitur kesehatan yang dibawa, seperti heart rate monitor, sleep monitor, blood oxygen, blood pressure, dan juga female health management. Cukup standar ya untuk monitor kesehatannya. Jika dipakai secara reguler, nanti jamnya bisa memonitor kesehatan kalian secara reguler juga, termasuk juga memantau langkah kaki dan kalori harian yang terbuang gitu. Untuk sensor kesehatannya belum bisa menjadi acuan medis ya, terutama di blood pressure. Saya kira ini cuman gimmick aja ya, jadi akurasinya nggak begitu baik atau malah kurang banget. Karena untuk blood pressure sepertinya harus pakai alat khusus, jadi bukan cuman pakai sensor heart rate gini gitu. Karena ini cuman sensornya cuman kesehatan, cuman sensor heart rate aja sebenarnya. Hailu Iron N1 juga punya 100 mode olahraga yang bisa kalian pilih ya, seperti lari, jalan kaki, basketball, badminton, sepak bola, sepedaan, dan lainnya masih banyak lagi. Kalian bisa mengakses fitur olahraga dengan menekan tombol shortcut buttonnya ini yang kecil ini bagian kiri ya. Kalian bisa pilih mode olahraga sesuai yang kalian inginkan. Tapi memang sayang sekali Hailu Iron N1 ini belum support built-in GNSS atau GPS untuk lebih membuat pengukurannya lebih akurat lagi. Jadi nanti kalau mau akurat pengukurannya ketika olahraga, smartwatch-nya itu harus terkoneksi dengan smartphone dan aplikasinya via Bluetooth ya. Kalau tidak terkoneksi dengan smartphone dan aplikasinya, pengukurannya itu hanya estimasi saja, jadi nggak akurat. Karena sudah ada perlindungan air 5 ATM, berarti Hailu Iron N1 juga sudah bisa diajak berenang ya, kira-kira 50 meter kedalamannya maksimalnya, bisa untuk nyelam gitu ya kalian. Lewat aplikasinya Hailu One, sekarang kamu juga bisa synchronizing data dengan Strava ya. Tapi dengan catatan ini bukan langsung menyambungkan dengan jamnya. Jadi tetap harus pakai aplikasi Hailu One dulu. Nanti di pengaturan aplikasinya ada proses synchronize yang harus kalian lakukan dulu. Jadi nanti data olahraga yang tersimpan di Hailu One itu lewat jamnya akan dibagikan ke aplikasi Strava. Tentunya ini syaratnya juga kalian harus punya aplikasi Strava dulu dan punya akun di situ ya. Dengan terhubung ke aplikasi Hailu One di smartphone kalian via Bluetooth, kalian bisa menerima notifikasi di smartphone kalian langsung dari smartwatch-nya. Jadi kalau ada pesan seperti SMS, WA, atau email, bisa langsung kalian baca. Ini contohnya seperti ini ya. Di slide ke bawah ini, nah ini nanti ada WA yang bisa kalian baca di sini kalau ada. Nanti akan getar gitu ya, kalau ada WA gitu. Terus selain notifikasi juga kalian bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya karena Hailu Iron N1 ini support Bluetooth call. Kita coba langsung aja ya angkat telepon. Nah, ini ada telepon ya dari Anba Wooden. Kita coba angkat. Halo, ini adalah tes speaker dan Bluetooth call dari Hailu Iron N1.
Oke, kita matikan. Jadi di perangkatnya ini ada speaker dan mic untuk membantu kalian menerima panggilan ya. Di sininya nanti ada satu titik dan di belakang juga ada speaker gitu. Tapi disclaimer ya, untuk panggilan teleponnya biasanya itu panggilan telepon biasa yang bisa ya. Untuk panggilan WA itu nggak semua HP yang tersambung bisa, jadi milih-milih. Yang sudah pernah kita coba yaitu iPhone ataupun Samsung itu yang biasanya bisa. Kalau yang lain nggak bisa. Ternyata yang besar itu bukan cuman bodinya. Baterai life dari Halo Iron N1 ini juga ikutan gede ya. Dengan kapasitas baterai 850 mAh, Iron N1 ini bisa tahan sampai 30 hari dan bahkan bisa sampai 100 hari loh di mode standby-nya. Gila, lama banget itu ya. Ini jadi kapasitas baterai terbesar yang kita pernah coba review dari merek Halo ya, karena rata-rata jam Halo yang pernah kita review itu biasanya cuma 10 sampai 14 hari maksimal ya. Ini bisa sampai 100 hari, itu piye? Saya cukup kaget waktu mendengar Halo punya seri Iron N1 yang mengambil kelas durability. Kita harus mengapresiasi Halo karena berani mengambil langkah ini ya, karena masih jarang juga kelas ini dengan harga yang cukup murah, yaitu 600 ribuan gitulah ini keluarnya ya. Smartwatch di bawah 1 juta ini juga punya durability yang baik dengan military grade quality. Tahan air 5 ATM, ada sensor ABC built-in dan layarnya juga sudah AMOLED. Belum lagi fitur-fitur populer lain seperti kesehatan, terus olahraga dan juga ada fitur Bluetooth call tentunya. Saya rasa ini spek terlengkap dari Halo yang pernah saya coba dan bahas selain dari spek lain di Halo ya. Sungguh peningkatan yang pesat dari Halo. Mantap. Tapi memang masih ada beberapa poin yang harus diperbaiki oleh Halo di kemudian hari. Seperti beratnya, ini yang menurut saya cukup mengganggu ya kalau dipakai. Mungkin Halo bisa coba research lagi untuk bahan yang punya durability yang sama, tapi lebih enteng dan tetap murah tentunya. Bentuknya saya rasa juga masih terlalu kaku dan besar ya. Ini aja di tangan saya udah berasa kegedean banget. Mungkin kalau tangan kalian besar nggak jadi masalah, tapi kalau tangannya standar gitu, ini kegedean sih. Dengan harga 600 ribuan saya rasa kurang fair kalau kita mau bandingkan Halo Iron N1 ini dengan smartwatch di brand lain di kelas yang sama. Yang pertama terbesit di kepala saya adalah seri T-Rex-nya Amazfit yang harganya sudah tembus 2 jutaan mungkin ya. Tapi untuk smartwatch di harga yang cukup affordable, Halo Iron N1 ini udah di track yang benar ya. Masih bisa dikembangkan lagi kok di kemudian hari agar lebih perfect lagi. Oke, itu tadi tentang Halo Iron N1 ini. Ya, kalau kalian lagi cari smartwatch siap tempur dengan tingkat durability yang bagus dan harganya masih terjangkau, Halo Iron N1 ini bisa jadi pilihan yang bagus ya. Harganya masih di 600 ribuan. Kalau kalian tertarik, nanti link pembeliannya seperti biasa akan saya taruh di deskripsi untuk segera kalian check out. Segitu aja video hari ini ya. Feel free untuk komen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Saya pamit. Bye-bye. Ini berat banget ya. Kamu mau megang nggak coba nih? Beratnya kayak, oh tanganmu kecil. Oh ya, tanganku juga kecil. Udah.